warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nur Safitri, MPDI, dosen program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah STAI Diponegoro, Tulung Agung. Peserta PKDP 2025 PTP UIN 1 Tulung Agung. Hari ini saya akan mengajar tentang model-model pembelajaran matematika MI. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, masih semangat? Masih. Masih semangat. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu agar mata kuliah kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada mata kuliah pembelajaran matematika MI kali ini kita mau membahas tentang apa ya? Model pembelajaran matematika MI. Di mana tujuan dari pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian model pembelajaran matematika MI. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam model pembelajaran matematika MI. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan model pembelajaran matematika MI. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang tahu kira-kira model pembelajaran itu apa? Sesuai dengan pengetahuan kalian, model pembelajaran itu apa? Apa ya model pembelajaran? Ya, silahkan Mas. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pedoman pembelajaran itu apa? Sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. Siapa yang tahu tentang model pembelajaran? Ya, silahkan. Kerangka kontekstual yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Model pembelajaran tadi ada yang bilang rancangan, ada yang bilang pedoman. Nah, sekarang kita lihat dulu. Apa sih pengertian dari model pembelajaran? Coba dibaca. Coba dibaca enggak? Ini. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Oke, bagus. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan atau bertanya terkait mengapa seorang guru itu harus memilih model pembelajaran untuk mengajar. Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan, coba. Untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Ada lagi kira-kira berkaitan dengan pengertian ini. Kira-kira mengapa seorang guru itu harus menyusun atau memilih suatu model ketika mengajar? Ya, silahkan. Sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, bagus. Jadi seorang guru itu harus memilih model pembelajaran agar bisa merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Karena dari model pembelajaran ini akan diturunkan menjadi metode yang dipilih, media, tekniknya. Nah, itu muaranya pada model pembelajaran. Oke. Sedangkan model pembelajaran matematika MI itu apa? Coba dibaca, Mbak. Pembelajaran matematika ini adalah kerangka atau pola yang digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran matematika dengan tujuan membantu siswa mengenai konsep dan keterampilan matematika dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa ini. Jadi model pembelajaran matematika MI ini memang model pembelajaran yang dirancang khusus untuk pembelajaran matematika. Nah, kira-kira apa saja ya itu?
sebelum kita membahas tentang banyaknya atau jenis model-model pembelajaran, kita harus tahu dulu fungsi dari model pembelajaran itu apa saja. Mas Dio, silakan dibaca fungsi yang pertama. Untuk yang pertama yaitu memberikan arah dan struktur dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu membantu pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, itu fungsi model pembelajaran. Fungsi selanjutnya ada apa? Silahkan dibaca, Mas. Meningkatkan partisipasi aktif siswa. Ya. Yang kelima, mengembangkan berbagai kompetensi siswa. Yang keenam, memudahkan evaluasi pembelajaran. Nah, itu adalah fungsi dari model pembelajaran. Jadi intinya model pembelajaran itu akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi sehingga nanti proses evaluasinya akan berjalan dengan baik. Penyerapan materinya akan berjalan dengan baik. Oke. Sekarang kita langsung ke macam-macam model pembelajaran. Coba teman-teman ada. Nah, model pembelajaran ini yang saya sebutkan di sini adalah model pembelajaran yang paling sering digunakan untuk pembelajaran matematika. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada pembelajaran kontekstual. Yang kedua ada Pembelajaran kooperatif. pembelajaran kooperatif. Yang ketiga pembelajaran berbasis masalah. Ya, betul. Yang keempat Pembelajaran berbasis proyek. kelima. Pembelajaran penemuan. Oke, 6, Pembelajaran langsung. 7. Pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia. Iya. Yang ke-8. Pembelajaran berbasis teknologi. Oke, mari sekarang kita bahas satu persatu dari beberapa jenis model pembelajaran tersebut. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, model ini menekankan pada keterkaitan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi dalam model pembelajaran ini materi yang akan kita sampaikan itu harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa kita. Ada contohnya itu ya. Contohnya apa? Saat belajar tentang bangun datar, guru dapat meminta siswa untuk mengidentifikasi benda-benda di sekitar sekolah yang berbentuk persegi. Nah, dari situ kemudian guru dapat memberikan masalah kontekstual di siswa sehingga siswa nanti harus memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, model ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam model ini itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian proses pendalaman materi itu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu kali pembelajaran itu menggunakan beberapa model. Itu boleh ya. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip pemilihan model pembelajaran MI. Ada beberapa prinsip yang bisa kita gunakan. Yang pertama apa? Silakan dibaca belakang. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan latar perkembangan siswa. Oke, Selanjutnya selanjutnya. siswa secara aktif. Yang ketiga penekanan pada pemahaman konsep. Yang keempat keterkaitan dengan kehidupan nyata. Oke, itu keempat prinsipnya. Prinsip yang selanjutnya silakan dibaca belakang. Prinsip yang selanjutnya yakni pemanfaatan lingkungan sekitar, kemudian variasi model pembelajaran, penilaian beragam, dan juga umpan balik yang konstruktif. Oke, itu terkait dengan prinsip-prinsip pemilihan model pembelajaran. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Silahkan membagi menjadi 4 kelompok. Teman-teman, sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Silahkan membagi menjadi 4 kelompok. Ya, Bu. Oke teman-teman, sudah membentuk kelompok ya. Sekarang saya mau membagikan kertas. Nah ini nanti teman-teman silahkan. Ini adalah kertas tentang model pembelajaran
matematika. Satu kelompok akan mendapatkan 2 model pembelajaran. Nah, di situ nanti teman-teman menulis tentang materinya itu apa, kemudian tujuan dari pembelajarannya itu apa, dan rangkaian kegiatan yang bisa digunakan dengan menggunakan model pembelajaran tersebut. Oke, mengerti? Ada pertanyaan? Mengerti ya? Silakan dikerjakan. Sudah ya? Oke, waktunya habis, cukup. Oke, silakan siapa yang mau presentasi duluan? Oke, silakan maju. Iya, berdua sama anggota kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pembelajaran berbasis teknologi dengan materi bangun datar. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar. Dan yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran, yaitu guru memutar video animasi yang berkaitan dengan materi yang menjelaskan konsep bangun datar, cara menghitung, satu dan ke yang lain, serta contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Oke. Itu teman-teman. Oke, sudah bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Oke, silahkan. Pada pembelajaran penemuan, yaitu dengan materi bangun datar. Tujuan dari pembelajaran ini siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar. Baik, untuk kegiatan pembelajarannya, guru meminta siswa untuk mengamati benda-benda di sekitar kelas atau lingkungan yang berbentuk bangun datar. Setelah itu siswa mencatat benda-benda tersebut dan mengelompokkannya berdasarkan bentuk tersebut. Setelah itu siswa mempresentasikan hasil temuannya. Oke, bisa dipahami? Benar ya? Benar ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Baik, dalam pembelajaran berbasis masalah, materinya adalah bangun datar. Itu tujuan pembelajarannya, siswa mampu menghitung luas dan keliling bangun datar. Dalam kegiatan pembelajarannya, siswa diberi masalah, yaitu gurunya bisa memberi pertanyaan, yaitu ibu ingin membuat taplak memiliki panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, berapa luas dan keliling taplak meja yang dibuatkan, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Iya, betul ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Teman, sekarang kita mau melaksanakan kuis. Nah, kuisnya itu bagaimana? Kuisnya nanti teman-teman kan ini sudah duduk secara berkelompok. Nah, sekarang saya akan membacakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kalian ganti mengidentifikasi itu kira-kira menggunakan model pembelajaran apa, itu ya. Yang tadi kan teman-teman merancang kegiatan pembelajarannya. Nah, di kuis ini saya akan membacakan rancangan kegiatan pembelajaran. Nanti teman-teman menebak kira-kira menggunakan model pembelajaran apa, itu ya. Oke, nanti poin yang terbanyak kita tulis di situ. Siapa yang bisa menjawab, kelompoknya mana, nanti kita kasih bintang 1. Oke? Sekarang coba. Pertanyaan pertama. Guru meminta siswa untuk mengamati benda-benda di sekitar kelas atau lingkungan sekitar yang berbentuk bangun datar. Siswa mencatat benda-benda tersebut dan mengelompokkannya berdasarkan bentuk. Siswa mempresentasikan hasil temuannya. Kira-kira itu model pembelajaran apa? Bisa angkat tangan. Oke. Model pembelajaran penemuan. Iya, betul. Model pembelajaran penemuan. Oke, kita kasih 1 bintang di kelompok. Kelompok berapa? 2.
Oke. Kuis selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Tebak ini masuk ke dalam model pembelajaran apa? Kegiatan pembelajarannya guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang anggotanya memiliki kemampuan yang berbeda. Guru membagikan media bentuk-bentuk bangun datar pada kertas origami. Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar tersebut. Setiap kelompok presentasi untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk bangun datar. Kira-kira ini masuk ke dalam model pembelajaran apa ya? Kooperatif. Iya, silakan. Apa? Iya, betul. Kelompok 3. Kelompok 3 ya, pembelajaran kooperatif. Baik, dari hasil kuisnya ternyata kita peroleh bahwa kelompok 1 dapat 1 bintang. Beri tepuk tangan. Yeay. Sekarang kelompok 2 dapat 3 bintang teman-teman. Beri tepuk tangan. Kelompok 3, maaf ya, kelompok 3 dapat 4 bintang. Yeay. Kelompok 5 dapat 2 bintang. Jadi kuis hari ini dimenangkan oleh kelompok berapa? Kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi yang kita bahas hari ini? Cukup? Oke. Jelas ya? Oke, mari kita simpulkan bersama-sama tentang apa yang kita pelajari hari ini, bahwa model pembelajaran itu adalah Peralatan konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Oke, kemudian model pembelajaran itu ada berapa tadi? 8 yang digunakan untuk pembelajaran matematika. Ada apa saja? Pembelajaran konseptual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran penemuan, pembelajaran langsung, pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia, dan pembelajaran berbasis teknologi. Oke, terima kasih, hari ini sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang untuk tugas teman-teman semua ini. Jadi dari kelompok tadi membuat video contoh penerapan satu model pembelajaran dalam mengajarkan materi matematika SD atau MI. Jadi memilih satu materi yang akan diajarkan menggunakan model pembelajaran yang ada itu tadi. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Proses pengerjaan tugas ini lamanya adalah 1 minggu dimulai dari sekarang. Tugas akan dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2025. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Kita tutup mata kuliah hari ini dengan bacaan pembaca bersama-sama dengan harapan semoga nanti apa yang kita kaji hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.